Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh perbukitan dan hutan lebat, hiduplah seorang anak gadis bernama Lira. Ia tinggal bersama ibunya dan adik laki-lakinya yang baru berusia 7 tahun. Agak suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat dan kabut mulai menyelimuti hutan, Arga pamit bermain ke dekat sungai seperti biasa. Tapi kali ini, ia tak pernah kembali. Lira, yang sangat dekat dengan Arga, merasa ada yang janggal. Bersama warga desa, ia mencari Arga kemana-mana, ke ladang, ke pinggir sungai, bahkan hingga ke desa tetangga. Tapi Arga seolah lenyap begitu saja. Hari berganti minggu, namun tak ada jejak. Suatu malam, Lira bermimpi aneh. Ia melihat Arga berdiri di tengah hutan yang asing, hutan lebat, dengan pepohonan raksasa yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di belakang Arga berdiri seekor macan tutul yang matanya bersinar biru, namun tak terlihat ganas. Ketika Lira mencoba mendekat, Arga hanya mengangkat tangan dan menunjuk ke arah barat, ke perbukitan yang selama ini dianggap angker oleh warga. Keesokan harinya, Lira memutuskan pergi sendiri ke arah yang ditunjukkan dalam mimpi. Ia membawa bekal, senter, dan liontin milik Arga yang selalu digenggamnya sejak adiknya hilang. Setelah mendaki selama 2 hari dan melewati jalur yang tak pernah ia kenal, Lira menemukan sebuah celah sempit di antara 2 batu besar. Ia memaksakan diri masuk, dan di balik celah itu terbentang hutan purba yang belum pernah dijamah manusia. Pohon-pohon menjulang hingga menyentuh langit. Akar-akarnya mencuat dari tanah seperti naga yang tertidur, dan udara dipenuhi suara burung dan desau angin yang aneh. Lira merasa takut, namun entah mengapa juga merasa seolah hutan itu menyambutnya. Tak lama setelah itu, terdengar suara ranting patah. Lira berbalik, dan dari balik semak muncul seekor macan tutul. Macan tutul yang sama seperti dalam mimpinya. Ia tak menyerang. Justru, ia mendekat perlahan, menatap Lira seolah mengenalnya. Macan tutul itu kemudian berjalan pelan, lalu berhenti dan menoleh, seperti menunggu Lira untuk mengikutinya. Dan disinilah kisah ini berlanjut. Lira, dengan hati berdebar, mulai melangkah mengikuti sang penjaga hutan purba itu. Ia tidak tahu apa yang akan ditemuinya, namun ia yakin jawaban tentang Arga tersembunyi di kedalaman hutan yang terlupakan waktu ini. Lira mengikuti macan tutul itu menembus hutan, melewati akar-akar pohon sebesar tubuh manusia dan tanaman rambat yang bercahaya redup di kegelapan. Langkah hewan itu ringan, nyaris tak terdengar, tapi selalu memastikan Lira tak tertinggal jauh. Udara di hutan terasa berbeda dingin, namun tidak menggigit. Justru ada semacam kehangatan yang merayap perlahan dari dalam tanah. Setelah berjalan cukup lama, mereka tiba di sebuah dataran rendah. Di tengahnya, ada kolam jernih yang memantulkan cahaya bulan meski langit tertutup kanopi pepohonan. Di sekeliling kolam, tumbuh bunga-bunga asing berwarna ungu tua dan biru kelam. Macan tutul berhenti di tepi kolam, duduk diam menatap air. Lira menoleh ke sekeliling, mencoba mencari petunjuk. Saat itu, ia melihat sesuatu di dasar kolam cahaya, bukan pantulan. Cahaya itu berasal dari dalam air, dan makin lama makin terang. Lira melangkah ke bibir kolam, lalu liontin Arga di lehernya bergetar sendiri, mengeluarkan sinar yang sama persis. Liontin itu kemudian melayang pelan, dan jatuh ke kolam, tenggelam tanpa bunyi. Saat itu juga, air kolam mulai berputar, perlahan, tapi pasti. Pusaran terbentuk, dan dari pusaran itu muncul sosok seorang anak laki-laki, Arga. Tubuhnya utuh, matanya terbuka, tapi ia tak terlihat seperti manusia biasa lagi. Kulitnya tampak lebih terang, matanya memantulkan cahaya biru, seperti mata si macan tutul. Lira hendak berlari mendekat, tapi macan tutul itu menghalanginya. Ia menatap Lira dengan mata yang dalam, lalu berbicara bukan dengan mulut, tapi langsung ke dalam pikirannya. Adikmu telah terpilih. Lira terkejut, tak mampu berkata-kata. Suara itu melanjutkan, hutan ini tidak seperti hutan biasa ia hidup. Ia memilih siapa yang boleh tinggal, siapa yang harus kembali, dan siapa yang harus menjaga rahasia. Arga diselamatkan oleh hutan karena ia memiliki jiwa yang murni. Tapi kini ia bukan lagi milik dunia luar. Lira menatap Arga yang berdiri diam di tengah kolam, seperti menunggu. Apa maksudmu? Dia tidak bisa pulang, bisik Lira dengan suara serak. Belum, kecuali kau bisa melewati 3 ujian hutan. Jika kau berhasil, Arga bisa kembali. Tapi jika gagal, kau akan menjadi bagian dari hutan selamanya. Macan tutul
Lu berjalan menjauh dari kolam dan berhenti di depan sebuah gerbang tua yang tertutup lumut. Nyaris tak terlihat tadi. Perlahan, gerbang itu terbuka dengan suara berderak pelan. Lira menggenggam erat jari-jarinya. Ia menatap Arga sekali lagi, lalu melangkah menuju gerbang. Ia tahu, apapun yang menantinya di balik sana, ia tidak akan berhenti. Lira melampaui ujian pertama, menghadapi bayangan dari masa lalu yang selama ini ia pendam rasa bersalah karena sering meninggalkan Arga sendirian saat ibunya sibuk. Ia menangis, tapi tak mundur. Ujian kedua membawanya ke hadapan makhluk-makhluk penjaga hutan yang menguji ketulusan niatnya. Ia tak membawa senjata, hanya keberanian dan kasih sayang. Dan itu cukup. Ujian terakhir adalah yang tersulit, meninggalkan kesempatan untuk membawa Arga pulang demi menjaga keseimbangan hutan. Karena Arga kini adalah bagian dari hutan, penjaga baru yang dipilih oleh kekuatan purba. Jika Lira bersikeras membawanya kembali, hutan akan layu dan nyawa Arga terancam. Lira berdiri di ambang pilihan itu, jiwanya terpecah dua. Tapi akhirnya, ia memeluk adiknya erat untuk terakhir kalinya dan berkata, "Kau selamat, dan itu cukup. Aku akan selalu mencarimu di dalam hutan ini, di dalam hatiku." Saat pelukannya terlepas, cahaya lembut menyelimuti tubuh Arga. Ia tersenyum-senyum yang tak lagi penuh tangis, tapi kedamaian. Lira keluar dari hutan dengan langkah pelan. Di belakangnya, suara hutan bernyanyi pelan. Gerbang tertutup dan tak pernah terbuka lagi. Tapi tiap malam, ketika kabut turun dan angin berbisik di pepohonan, Lira tahu Arga menjaganya. Dari kejauhan, dari kedalaman hutan purba, dan legenda pun hidup tentang seorang kakak yang menghadapi hutan, dan tentang adik yang menjadi bagian dari keabadian.